Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu ASN Pemerintah Kabupaten Blitar. Pada kesempatan simulasi kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana seandainya kepala OPD menerima naskah masuk dari instansi lain dalam jaringan Srikandi ya. Baik, setelah Bapak Ibu login sebagai kepala OPD, nanti di sini ada di beranda di bagian naskah masuk, Bapak Ibu bisa melihat ada naskah yang belum dibaca. Di dinas kami ada 61. Ya, ini karena kemarin pas waktu simulasi semua dinas mengirim surat ke kami, jadi numpuk seperti ini ya. Nanti akan kita coba filter salah satu untuk kita praktekkan disposisi. Oke, kita coba cari vaksin. Saya kemarin melihat ada, nah ini, permohonan penerima vaksin. Asalnya dari RSUD Serengat ya. Ini sudah pernah dibaca tapi belum ditindaklanjuti. Oke, untuk tindak lanjut kita klik tombol tindak lanjut ini. Baik, jadi intinya surat ini adalah permohonan permintaan data penerima vaksin dari RSUD Serengat untuk dinas perpustakaan ya. Jadi nanti kita akan membuat disposisi dan memerintahkan Kasubag untuk membuat balasan dan juga data penerima vaksin di dinas perpustakaan. Maka kita selaku kepala OPD dapat melakukan tindak lanjut, yaitu dengan memilih disposisi yang paling bawah ini. Kemudian karena ini adalah urusan umum, maka kita disposisikan kepada saudara sekretaris. Kemudian pilihan opsinya adalah tindak lanjuti. Instruksi tambahannya, misalkan yang terhormat, kebalik-balik ya. Misalkan seperti ini. Kemudian di sini juga ada tindak lanjut batas waktunya ya. Ini bisa kita isi, katakanlah ini kita beri tindak batas waktu hari Selasa, misalkan seperti itu. Jamnya juga bisa diatur. Oke, sudah berubah, 11 Oktober jam 15.00. Selanjutnya dapat kita kirimkan ke Ibu Sisilia selaku penerima disposisi. Jadi di sini ada historinya ya. Pertama kali naskah masuk dari Dr. Muhammad Bayaki ditujukan kepada Pak Krisna salah satunya. Kemudian file naskahnya adalah ini. Kemudian disposisinya dari Pak Krisna ke Ibu Sisilia, perintahnya yaitu untuk mempersiapkan data penerima vaksin. Kira-kira log disposisi yang tampil dari halaman kepala OPD selaku pemberi disposisi seperti itu. Selanjutnya kita akan pindah untuk login sebagai Ibu Sisilia selaku penerima disposisi. Saya sudah menyiapkan browser yang berbeda di sini. Oke, Ibu Sisilia apabila sudah login kemudian masuk ke halaman beranda, maka di bagian naskah disposisi ini ada satu naskah yang belum dibaca. Bisa kita klik di sini atau langsung kita klik dari di sini menu daftar disposisi, sama saja nanti ya. Kita klik. Nah, sama. Jadi ada surat dari Rumah Sakit Serengat, perihalnya adalah data penerima vaksin. Perintah disposisinya seperti ini. Kemudian Ibu Sisilia dalam kasus ini akan memerintahkan kepada Kasubag Umum untuk membuat daftar
penerima disposisi daftar penerima vaksin yang ada di Dinas Perpustakaan. Maka beliau dapat melakukan tindak lanjut ini, kemudian pilih opsi yang paling bawah ini, kemudian kita pilih disposisi, kemudian tujuannya ke Pak Sulianto, tindak lanjuti. Pesannya sama, yang terhormat, karena tadi dari kepala dinas memberi batas waktu tanggal 11, maka ini kita samakan. Ya. Kemudian kita kirim. Selanjutnya kita akan login dengan akun Kasubag Umum yang akan menerima disposisi ini. Oke, di bagian beranda naskah disposisi ada 2 yang belum dibaca. Salah satunya permintaan data penerima vaksin. Ini kita klik. Kemudian Pak Suli ini akan melaporkan tindak lanjut ya. Jadi setelah menyiapkan data penerima vaksin, beliau akan buat laporan yang terhormat. Saudara Sekdin, berikut kami lampirkan data penerima vaksin di OPD Dispusip, misalkan seperti itu. Kemudian Pak Suli juga bisa melampirkan file ya. Misalkan lampirannya seperti ini. Kemudian langsung kita simpan. Nah, nanti di histori naskah akan muncul. Jadi yang terakhir dari Ibu Sisilia kepada Pak Suli di sini sudah ditindaklanjuti ya, disposisi selesai. Kemudian lampirannya juga muncul di sini. Kita akan lihat dari layarnya Ibu Sisilia bagaimana laporan yang sudah dibuat oleh Pak Suli ini akan terlihat di layar. Kita klik lagi di daftar disposisi, kemudian kita pilih surat yang ini tadi. Oke, jadi Ibu Sisilia juga bisa memantau laporan disposisi yang sudah disampaikan oleh Kasubag Umum ya. Jadi pesan dari Kasubag Umum laporannya seperti ini, yang terhormat Saudara Sekdin, berikut kami lampirkan data penerima vaksin. Kemudian lampirannya bisa di-download juga oleh Ibu Sekdin selaku pemberi disposisi. Oke. Setelah Ibu Sekdin menerima laporan, beliau pun juga dapat melaporkan tindak lanjut ini kepada Pak Krisna selaku pemberi disposisi. Sebelum membuat laporan, kita download dulu lampiran yang disediakan oleh Pak Suli. Kita anggap ini sudah benar. Kemudian baru Ibu Sisilia melaporkan tindak lanjut ke Kepala Dinas. Ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita kita upload lagi lampiran yang sama tadi. Kita simpan. Oke. Jadi di sini di layar Ibu Sisil sudah tidak ada lagi tombol action untuk baik untuk disposisi atau untuk menindaklanjuti ya, karena sudah barusan ditindaklanjuti
dilaporkan ke kepala dinas. Nah, seperti ini. Jadi di sini dari Ibu Sisil kepada Pak Krisna, pesan yang disampaikan atau laporannya adalah yang terhormat Bapak Kepala Dinas, berikut adalah daftar penerima vaksin di OPD Disposip. Kemudian lampirannya ini. Tapi ini ada satu mungkin error ya. Jadi laporan dari Kasubag ke Ibu Sisilia ini statusnya belum dibaca, padahal tadi sudah kita baca dan kita tindak lanjuti. Ini kemarin sudah kami laporkan ke Andri, jadi akan diperbaiki. Mohon maaf. Baik, kita akan berpindah ke layar Pak Krisna, bagaimana beliau dapat memantau disposisi yang diberikan ke Ibu Sekretaris Daerah, Ibu Sekretaris Dinas terkait permintaan data penerima vaksin tadi ya. Kita kembali lagi ke layarnya Pak Krisna. Oke, kita kembali ke naskah masuk. Kemudian kita pilih. Jadi apabila dari layar kepala OPD selaku pemberi disposisi yang pertama kali, nanti log disposisinya bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu melihat dari daftar disposisi ataupun dari naskah masuk ya. Kita langsung bisa lihat dari log disposisi. Oke, kita coba lihat dari log disposisi. Nah, seperti ini. Jadi ini surat dari RSUD Serengat tadi, perihalnya data penerima vaksin, ditujukan kepada Ibu Sisilia, perintah awal disposisinya seperti ini. Kemudian apabila kepala dinas ingin melihat progres laporan atau tindak lanjutnya, bisa kita klik tombol panah ini. Nah, jadi sudah muncul di sini ya. Dari Ibu Sisilia kepada Bapak Krisna, statusnya disposisi selesai. Ini pesan dari atau laporan dari Ibu Sisil adalah seperti ini, dan juga lampirannya bisa dilihat oleh Pak Krisna ya. Tapi sayang sekali dari layar Pak Krisna tidak bisa melihat laporan yang disampaikan kepada Ibu Sisilia dan juga lampirannya ya. Ini kemarin juga sudah kami sampaikan ke Andri ya. Jadi intinya di aplikasi Srikandi ini pemberi disposisi hanya bisa memantau tindak lanjut dan laporan untuk satu level disposisi di bawahnya. Jadi kalau dari kepala dinas ke sekdin itu masih bisa melihat laporan, tapi kalau dari sekdin diturunkan ke Kasubag, nanti kepala dinas tidak bisa melihat laporan tindak lanjut yang dari Kasubag kepada sekdin ya, jadi kelemahannya seperti itu. Semoga nanti pada rilis berikutnya sudah bisa diperbaiki ya. Baik Bapak Ibu, untuk mendisposisikan naskah saya rasa sudah bisa difahami alurnya. Sekarang kita juga akan praktek bagaimana apabila kita akan membatalkan disposisi. Jadi di Srikandi ini juga ada fitur untuk membatalkan disposisi ya. Baik itu dari level kepala OPD yang selaku pemberi disposisi pertama kali, kemudian turun, kemudian apabila sekdin memberikan disposisi ke Kasubag, Ibu sekdin juga masih bisa membatalkan. Oke, akan kita demokan. Nah, misalkan seperti ini, kita akan simulasikan. Misalkan ini akan kita disposisikan ke Ibu sekdin dan para kabid ya. Nah, di sini nanti ada disposisi kita yang akan kita turun, ada histori disposisi yang sudah kita berikan ke staf di bawah kita ya.
maka kita bisa memilih disposisi mana yang akan kita batalkan. Apabila ketiga-tiganya kita pilih, kemudian kita klik batalkan disposisi. Oke. Di sini apabila kita refresh lagi, maka coba kita refresh. Nah, jadi sudah hilang histori naskah yang tadi dari Pak Krisna kepada para sekdin, kepada sekdin dan para kabid juga sudah hilang. Jadi seperti itu Bapak Ibu cara membatalkan disposisi ya. Baiklah Bapak Ibu, simulasi untuk membuat disposisi, kemudian meneruskan disposisi ke staf di bawahnya, dan juga melaporkan tindak lanjut sampai dengan membatalkan disposisi sudah kita simulasikan. Semoga Bapak Ibu dapat memahami penjelasan kami dan dapat dicoba di OPD masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.